kita tentang amalia tanpa dalil. Yang penting mah amalkeun heula. Budak ayeuna mah nengan dalil akhirnya teu beramal. Itu kesalahan yang dipelajari oleh orang-orang sekarang. Mana dalilnya? Lamun dalil mau beramal dibalik. Baheula mah amal heula. Cek urang amalkeun heula, amalkeun. Kel mengaji mah kapagi dalilna ternyata benar. Ya. Jangan sampai nanti kita menunggu-nunggu amal. Kalau tidak ada dalil, tidak akan beramal. Dalilnya ayat tapi itu sahih, tidak beramal. Imam Suyuti saja yang hafal 100.000 hadis dengan sanad matangnya, beliau masih memakai hadis-hadis dhaif. Kenapa? Untuk fadilah amal. Tetap hadisnya dari Rasulullah, cuma perawinya ada yang ilatnya, ada yang cacat. Di antaranya ada seorang perawi yang akhlaknya kurang. Dia meludah ke kanan, seharusnya ke kiri atau ke belakang. Ini menjadi sumber pencarian hadis yang sahih. Atau dia berbohong. Ada perawinya yang sedikit berbohong, tapi ahli ibadah, tetap dianggapnya dhaif. Matanya dari Rasulullah, cuma sanadnya ada kurang berkenan akhlaknya sehingga hadis tersebut menjadi hadis dhaif. Padahal bisa dipakai untuk amal ibadah. Contohnya seperti riungan tawasulan ini. Ya. Zaman sahabat setiap ada yang meninggal ada acara seperti riungan tahlilan. Tapi karena ini merupakan kebiasaan tradisi salafun sholihin, sehingga kita sebagai murid-murid orang tua kita dulu sampai nyambung ke Rasulullah. Jangan ragu-ragu. Guru-guru kita, saya tahu dari Imam Abdullah bin Nuh, karena saya berguru ke beliau, mengatakan yang penting kurang ilmu seetik, yang penting nyambung guru-guru kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita menyalahkan guru atau ulama. Jangan sampai kita berani menyalahkan mereka. Kenapa? Karena jaminan dari Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, "Akrimul ulama, fa innahum indallahi kurama mukarramun." Muliakanlah para ulama, fa innahum mukarramun, fa innahum mukarramun, fa innahum, sesungguhnya mereka itu mulia dan dimuliakan oleh para malaikat. Akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, karena mereka di sisi Allah mulia, mukarramun, dan dimuliakan oleh para penghuni langit, yaitu malaikat-malaikat. Kita memuliakan ulama seperti kita memuliakan para nabi. Akrimul ulama, muliakanlah para ulama. Jangan sampai kita mencaci maki ulama. Zaman sekarang zaman penuh dengan fitnah. Oleh karena itu kita senantiasa mengikuti apa-apa yang Rasulullah ajarkan. Man ahabba sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, man ahabba sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabani, maka sungguh ia telah mencintai aku. Wa man ahabani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku nanti di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Sampai-sampai Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Surah Al-Imran ayat 31. Wa may yuti'illaha wa rasulahu,
dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka itu akan dikumpulkan. Mereka itu akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang benar, yang jujur, siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Bagaimana ciri-ciri orang yang mati syahid? Di antaranya orang yang menempuh jalan ilmu, ketika dia terus-menerus mencari ilmu lalu dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid akhirat, tetap disolatkan, dimandikan. Ada juga orang yang mati syahid benar-benar membela agama, agamanya dihina, nabinya dihina, sampai dia mengerahkan kekuatan untuk membela agamanya, lalu dia gugur. Ada yang menembak, ada yang membunuh, maka dia mati syahid. Atau berperang melawan kafir, dia mati sebagai syuhada, maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan, cukup ya dikuburkan dengan darahnya. Karena orang yang mati syahid ya tidak usah dimandikan, tidak disolatkan, maka cukup dikuburkan saja, maka darahnya menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ada mengatakan boleh disolatkan, tapi ya dalam situasi perang, kalau disolatkan nanti bawa mudarat, lebih baik dikuburkan langsung. Ya, ada dua pendapat, ada yang membolehkan disolatkan, ada yang langsung dikuburkan. Karena darah orang yang mati syahid akan wangi nanti di akhirat, semerbak melebihi wangi minyak misik, malahan menjadi saksi nanti di akhirat. Oleh karena itu pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahwa dia Ali sebelum tidur kau harus mengerjakan 5 perkara. Yang pertama, bersedekahlah 4.000 dinar lalu tidurlah. Yang kedua, hatamkan Al-Quran lalu tidurlah. Yang ketiga, berilah surga lalu tidurlah. Yang keempat, damaikan di antara orang-orang muslim lalu tidurlah. Yang kelima, laksanakan ibadah haji lalu tidurlah. Sayyidina Ali mengatakan, ya Rasulullah, mana mungkin orang bisa melaksanakan semuanya setiap malam. Bayangkan setiap malam berinfak 4.000 dinar. 1 dinar 46.700 kalau tidak salah. Ya, ini yang biasa berlayar. 1 dinar 46.700 dikalikan 4.000, 180 juta itu setiap malam. Nggak mungkin bisa kita melaksanakannya ya setiap malam. Maka Rasulullah sampai tersebut mengatakan, ya Ali, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah 4 kali, maka dia seperti orang yang menginfakkan 4.000 dinar. Murah kan? 4 kali Fatihah gitu kan? Yang keduanya, engkau menghatamkan Al-Quran. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dia seperti membaca Al-Quran sepenuhnya, hatam Al-Quran. Lalu tidurlah. Sudah mendapatkan hatam Al-Quran. Yang ketiganya, berilah surga dengan harga yang mahal. Bagaimana caranya? Baca sholawat 3 kali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, Allah memberikan rahmat 10 kali. Barang siapa yang mendapatkan 1 rahmat, dijamin masuk ke dalam surga. 10 rahmat, 3 kali 30 kali rahmat Allah. Belilah surga dengan harga yang mahal, lalu tidurlah, yaitu membaca sholawat 3 kali. Yang keempatnya, damaikan di antara orang-orang yang beriman. Seluruh dunia kan hesek, jangankan seluruh dunia, di kampung orang itu panasnya misalnya itu kan susah mendamaikan. Arek mantu aja saya disangkanya
kabelah seanu. Bagaimana caranya? Baca istighfar 10 kali. Seperti orang yang mendamaikan di antara orang-orang beriman. Baca istighfarnya, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. 10 kali yang biasa dipakai istighfar setelah sholat. Laksanakan 10 kali seperti orang yang menyampaikan orang-orang yang beriman. Yang kelimanya, laksanakan ibadah haji lalu tidurlah, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali sama dengan ibadah haji. Maka kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, kalau begitu aku setiap malam akan melaksanakan apa yang kau wasiatkan. 4 kali baca Fatihah seperti orang bersedekah 4.000 dinar. Orang yang baca kulhu 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Orang yang baca salawat 3 kali memberi surga yang mahal. Orang yang membaca istighfar 10 kali seperti orang yang menamaikan orang-orang beriman. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan bacaan ini malam sekarang, mumpung malam Jumat. Ya, ini wasiat yang berharga. Kalau kita tahu, pasti setiap malam kita akan membacanya. Mudah dan tidak sulit kecuali kita mahabbah kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan umatnya. Kita doakan yang sedang sakit, saudara kita, kerabat kita, tetangga kita, mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kesembuhan dan dijauhkan segala macam penyakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pintar dia Bapak, silakan tadi.